Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM SSI 202303485 dari Program Studi Sistem Informasi STIMIK Widya Utama. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review paper untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Penelitian. Paper yang saya review berjudul Core Decision Prediction Model Using Natural Language Processing and Random Forest yang ditulis oleh Nasution dan Suprapto dari Universitas Gadjah Mada. Paper ini membahas pemanfaatan teknologi Artificial Intelligence khususnya Natural Language Processing atau NLP dan algoritma Random Forest untuk memprediksi putusan pengadilan berdasarkan dokumen hukum di Indonesia. Penelitian ini menarik karena menawarkan solusi dalam membantu proses pengambilan keputusan hukum melalui analisis data yang lebih cepat dan akurat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan review paper. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya jumlah perkara pidana di Indonesia yang mencapai 288.472 kasus pada tahun 2023 atau naik sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja aparat peradilan semakin tinggi dalam menganalisis dokumen hukum dan menghasilkan putusan yang konsisten. Untuk membantu proses tersebut dibutuhkan sistem pendukung keputusan berbasis kecerdasan buatan. Penelitian sebelumnya telah menggunakan metode deep learning seperti LSTM, BA-LSTM, dan CNN, namun tingkat akurasinya masih berkisar sekitar antara 49,14 hingga 77,32%. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan penggunaan Natural Language Processing dan Random Forest sebagai pendekatan alternatif yang diharapkan mampu meningkatkan akurasi prediksi putusan pengadilan di Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana membangun model prediksi putusan pengadilan menggunakan pendekatan NLP dan Random Forest. Yang kedua, bagaimana performa Random Forest dalam prediksi kategori hukuman dan berapa lama hukumannya. Lalu, bagaimana efektivitas metode TF-IDF, Word to Fact, and Fast Track dalam presentasikan dokumen hukum Indonesia. Yang terakhir, apakah pendekatan yang diusulkan mampu menghasilkan performa yang lebih baik dibanding penelitian sebelumnya? Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah agar ruang lingkup penelitian lebih terarah. Data yang digunakan hanya berasal dari putusan pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia sebanyak 21.630 dokumen. Metode yang digunakan adalah Natural Language Processing dan Random Forest. Fitur yang diuji terdiri dari TF-IDF, Word to Fact, and Fast Text. Sedangkan output yang diprediksi hanya mencakup kategori hukuman dan lama hukuman. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model prediksi putusan pengadilan berbasis NLP dan Random Forest. Selain itu, penelitian juga bertujuan mengevaluasi efektivitas TF-IDF, Word to Fact, dan Fast Text dalam presentasikan dokumen hukum Indonesia. Tujuan berikutnya adalah mengukur kemampuan model dalam prediksi kategori hukuman dan lama hukuman, serta meningkatkan akurasi prediksi dibanding penelitian sebelumnya. Objek penelitian adalah dokumen putusan pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena dokumen tersebut menjadi fokus utama penelitian, sedangkan subjek penelitiannya adalah 21.630 dokumen putusan pidana yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Dokumen tersebut sebelumnya berformat PDF, kemudian dikonversi ke format XML agar lebih mudah diproses menggunakan teknik Natural Language Processing. Metode yang digunakan. Penelitian dimulai dari pengumpulan data berupa 21.630 dokumen putusan pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Selanjutnya, akan dilakukan pre-processing yang terdiri dari tokenisasi, membersihkan teks, dan stemming untuk menghasilkan data yang lebih bersih. Setelah itu dilakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, Word2Vec, dan FastText. Setelah itu dilakukan ekstraksi fitur menggunakan TF-IDF, Word2Vec, dan FastText. Hasil ekstraksi fitur digunakan sebagai masukan bagi algoritma random forest untuk proses klasifikasi dan regresi. Terakhir, dilakukan evaluasi menggunakan akurasi dan makro F1 score untuk klasifikasi, serta R-square, mean square error, dan mean absolute error untuk regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TF-IDF merupakan metode terbaik dibanding Word2Vec dan FastText pada prediksi kategori hukum. TF-IDF memperoleh akurasi sebesar 80,91%, sedangkan pada prediksi lama hukuman diperoleh nilai R-square sebesar 0,7963. Hasil ini menunjukkan bahwa TF-IDF mampu menangkap karakteristik dokumen hukum Indonesia dengan lebih baik. Temuan tersebut juga membuktikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mampu melampaui beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan LSTM dan CNN. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi natural language processing dan random forest berhasil digunakan untuk memprediksi putusan pengadilan di Indonesia. Dari seluruh metode yang diuji, TF-IDF memberikan performa terbaik pada tugas klasifikasi maupun regresi. Akurasi klasifikasi mencapai sekitar 81% dan nilai square pada prediksi lama hukuman mencapai sekitar 0,80. Hasil tersebut lebih baik dibanding beberapa penelitian sebelumnya yang menggunakan LSTM dan CNN. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan NLP dan random forest memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sistem pendukung putusan hukum berbasis kecerdasan buatan di Indonesia. Menurut saya, penelitian ini sangat baik karena menggunakan dataset yang besar dan relevan dengan kondisi hukum Indonesia. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa metode yang relatif sederhana seperti TF-IDF dan random forest masih mampu memberikan performa yang sangat baik pada dokumen hukum formal. Temuan paling menarik adalah TF-IDF justru mengungguli Word2Vec dan FastText. Hal ini menunjukkan bahwa pada dokumen hukum yang sangat formal dan memiliki banyak istilah berulang, konsekuensi kata masih menjadi indikator yang sangat kuat dalam proses prediksi. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan sistem pendukung putusan hukum berbasis kecerdasan buatan dan masih memiliki peluang untuk dikembangkan menggunakan transformer atau Indobert pada penelitian selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.